Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kesehatan, kelimpahan, dan kenikmatan Islam sehingga kita dapat melakukan presentasi ini. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Epita Putri sebagai moderator sekaligus pemateri dan teman saya Dinda Permatasari dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Islam dan globalisasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dinda Permatasari. Kepada Saudari Dinda, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam dan globalisasi. Dari segi bahasa atau etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu salimah yang mengandung arti selamat, damai, dan sentosa. Dari kata salimah, selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri, masuk kedamaian. Adapun globalisasi berasal dari kata global. Globalisasi merupakan proses menuju arah global. Arti global adalah menyeluruh atau menyatu dari berbagai unsur menjadi satu. Globalisasi adalah era global atau modern bahwa dunia ini terasa seperti kampung kecil. Interaksi antara negara, peradaban, dan budaya semakin mudah dalam melakukannya. Proses tersebut saling mempengaruhi antara satu budaya dengan budaya yang lain. Dengan proses yang cepat, baik budaya itu positif maupun negatif. Pada akhirnya, globalisasi menjadi alat untuk saling mempengaruhi antara peradaban, antar negara, budaya, dan agama. B. Karakteristik Islam dan globalisasi. Yang pertama itu karakteristik Islam. Karakteristik Islam terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat. Kedua, penyerahan diri seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penyelamatan yang dijanjikan Islam dengan kesempurnaan, komprehensif, dan mendetail. Yang keempat, Islam sebagai agama yang sempurna. 5. Islam menjelaskan segala sesuatu yang semuanya itu untuk keselamatan manusia. 6. Tidak ada satupun yang dibiarkan dan tidak diperhatikan di dalam Islam. Terakhir, yaitu yang ketujuh, tebaran penyelamatan Islam mencakup pada seluruh alam semesta, lebih dari sekedar globalisme. Kedua, karakteristik globalisasi. Karakteristik globalisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu internasionalisasi, yaitu dari daerah menuju ke arah wilayah yang lebih luas. Kedua, liberalisasi, yaitu paham menuju arah serba bebas dan melepaskan norma-norma yang telah mapan, antara lain norma-norma agama Islam. Yang ketiga, universalisasi, atau dunia telah menjadi dalam kesatuan, tapi tidak ada wilayah yang melekat antara wilayah satu dengan wilayah lain sebagai berkah untuk memajukan iptek, terutama teknologi dan informasi. Yang keempat, westernisasi, yaitu arah peradaban dari dunia timur menuju arah kultural dunia barat yang bercirikan sekularisme, individualisme, kapitalisme, liberalisme, dan hedonisme. Yang kelima, suprateritorialisme, yaitu ruang-ruang sosialitas mulai tidak ada lagi dari jaraknya dan batas-batas wilayahnya. Dengan demikian, dunia adalah satu wilayah. C. Pandangan Islam dalam globalisasi. Pandangan Islam mengenai globalisasi Islam adalah agama global dan universal. Tujuannya adalah menghadirkan risalah peradaban Islam yang sempurna dan menyeluruh, baik secara spirit, akhlak, maupun materi. Di dalamnya ada aspek duniawi dan ukhrawi yang saling melengkapi. Keduanya adalah satu kesatuan yang utuh dan integral. Universalitas atau globalitas Islam menyerukan kepada semua manusia tanpa memandang bangsa, suku bangsa, warna kulit, dan diferensiasi lainnya. Baik, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rizka Evita Harahap. D. Eksistensi Islam di era globalisasi. Globalisasi yang melanda dunia tidak hanya pada satu bidang saja, tetapi terdapat pada berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan agama.
Globalisasi yang terjadi di berbagai bidang tentu saja akan memberi pengaruh dan membawa perubahan bagi dunia di masa yang akan datang. Dalam era globalisasi saat ini, tentu akan terdapat perbedaan-perbedaan dalam peradaban. Perbedaan tersebut kadangkala dapat memicu terjadinya pertarungan. Namun, ada kalanya pertarungan peradaban tidak perlu dilakukan. Terlebih jika peradaban yang ada dapat hidup berdampingan, terjadinya dialog dan saling memberi. Tetapi tetap saja, kita sebagai umat muslim tidak boleh melupakan agenda besar di balik globalisasi. Pertarungan yang terjadi dapat berupa pertarungan ideologi dan perebutan pengaruh antara Islam dan globalisasi. Dampak globalisasi dalam dunia Islam terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, semakin mudahnya kita memperoleh informasi dari luar, sehingga dapat membantu kita menemukan alternatif-alternatif baru dalam usaha memecahkan masalah yang kita hadapi. Misalnya melalui internet, kita dapat mencari informasi dari seluruh dunia tanpa harus mengeluarkan banyak dana seperti dulu. Demikian pula dalam hal tenaga kerja, dana maupun barang. Di bidang ekonomi, perdagangan bebas antar negara berarti makin terbukanya pasar dunia bagi produk-produk kita, baik yang berupa barang atau jasa, atau tenaga kerja. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif yang paling nyata adalah pembenturan nilai-nilai asing yang masuk lewat berbagai cara dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh sebagian besar bangsa kita. Mengingat agama Islam adalah agama yang berdasarkan hukum atau syariah, maka pembenturan nilai itu akan amat terasa di bidang syariah ini. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang tepat, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.